Aman ditekani, misal perangkat ngantar nang RT ini, sopo ki sing pun sajang teng jenengan sing pun daftar iku lho, kari enak, mungkin Pak Hendra kari mek iki sing daftar lah. Nanti kita juga akan share di media-media yang menjadi bentuk informasi ke masyarakat, media dari desa lah, di grup desa atau di IG desa atau di mana nanti kita share sama Pak Sekdes nanti. Makanya ini di live streaming sama Pak Sekdes, warga yang tidak bisa ikut bisa mengikuti di rumah. Nah sekarang yang ingin ditangkap oleh pemerintah jenengan butuhin nopo ngaten rumiyin nggih. Nanti dari hasil jadi poin penting yang nanti akan menjadi kebijakan pemerintah, Pak. Yang jelas saya nanti ingin penjelasan yang lebih detail terkait sing oleh bantuan 20 juta itu sing bedah rumah, nah istilah itu sing rumah sing koyok piye. Nah, bedah rumah ini wis kabeh kepengin bedah rumah, Pak. Kepengin bedah rumah saya yakin nanti sing oleh kriterianya sing koyok apa di sini nanti nggak disebutkan kan lebih detail. Anak wis rumah tangga, anak wis duwe anak, tapi masih menggantungkan kepada mertua atau orang tua itu sendiri. Tetapi pada dasarnya sudah ada persiapan untuk tanahnya. Untuk membangun butuh dana. Nah, barangkali ini boleh daftar untuk anak-anaknya, tetapi disesuaikan dengan kondisi tanah dan penghasilan tadi. Seumpama pinjam 100, terus angsuran per bulan atau per tahun kan belum ada perinciannya. Seumpama saya pinjam 100 per bulan, ngangsurnya berapa? Terus kalau nggak bisa bayar kena denda berapa? Kan bisa dijelaskan semua gitu, Pak. Biar kita bersosialisasi di masyarakat itu bisa enak belak-belakan. Enaknya gimana, berani apa tidak, kan gitu. Ya udah, terima kasih. Nggih, matur nuwun Bapak nggih. Saya mungkin menjawab yang pertanyaan terakhir dulu nggih, Pak. Nggih, matur nuwun Bapak. Jadi begini Bapak, perlu dipahami nggih Bapak, karena memang proses sekarang ini kan kami ditugaskan masih mendata, Pak. Tidak sejauh sampai jenengan nanti jaminannya apa, Mas? Kalau yang macet nanti gimana? Itu di luar kewenangan kami sekarang, Pak. Nggih, mohon maaf saya belum bisa menjawab yang terkait dengan itu karena masih prosesnya. Saya yakin nanti akan ada survei lagi, Pak. Nggih. Nah, sekarang yang ingin ditangkap oleh pemerintah jenengan butuhin nopo? Ngaten rumiyin. Nggih. Nanti dari hasil jadi poin penting yang nanti akan menjadi kebijakan pemerintah, Pak. Nggih. Oleh karena itu jenengan saya sampaikan tadi terkait dengan kemampuan contohnya. Ketika jenengan kemampuan misalkan gaji nyun sewu nggih, gaji 5 juta misalkan. Tanggungan taruhlah anak sekolah 4-4-nya sekolah. Terus jenengan sampaikan bahwasanya kemampuan bayar 2 juta. Lah kinten-kinten pripun, Pak? Kan mboten saged toh. Lah nanti kan jenengan pasti punya gambaran sendiri. Nggih ya. Sebenarnya pasku iki piro? Jangan dipaksa, Pak, sesuai kemampuan jenengan. Nggih. Itu yang terkait dengan pertanyaan nomor 3. Untuk yang pertanyaan dari Bapak Ketua BPD nggih, terkait dengan pendataan, Pak. Nggih, apakah boleh nanti pasangan baru terutama nggih, pasangan baru yang memang belum punya rumah dan punya lahan itu bisa, Pak. Tadi misalkan ada data yang belum masuk ke sini, namanya tadi saya sampaikan adalah pendataan dan updating data. Nggih, updating data itu memperbarui data yang ada. Kalau misalkan dirasa kurang ya ditambah. Kan ngoten nggih, Pak. Itu bisa, Pak, nanti dilakukan proses pendataan. Tentunya memang beliaunya termasuk pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Ngoten nggih. Terus yang pertanyaan dari Mbak Lura, ini sebenarnya juga kita tidak tahu detailnya, Pak. Tapi karena memang terkait dengan program BSPS,
Setahu saya karena memang kami ditugaskan hanya mendatang nggih. Ini coba saya akan jawab terkait dengan BSPS itu biasanya Pak ada namanya pendamping. Nggih, pendamping itu ada namanya pendamping BSPS atau kita biasanya nyebut nggih fasilitator. Nggih, itu nanti yang akan membantu jenengan mulai proses perencanaan, nggih, pelaksanaan sampai pelaporan. Ngoten. Jadi jenengan dengan nilai yang 20 juta itu nanti dihitungkan sama timnya yang ahli menghitung. Pak, 20 juta 17,5 ini cukup sakmene. Tek sampean tambahno terus itu resiko swadaya. Kan ngoten nah. Biasanya bener yang disampaikan oleh Pak Mbak Lurah tadi. Kadang iki ngerambak ke yang lain. Mangga iki merambat ke yang lain. Botone cuma sakamar utama, wih kurang gede gitu, tak gede namanya. Ya nggak cukup Pak. Kalau misalkan teman-teman tuh ada Pak, nama standar perhitungannya ada. Jadi jenengan sebelum membangun itu akan diberikan apa ini wawasan terkait dengan perencanaan. Jenengan pasti ditanggleti Pak pingine griya pripun, panggang P 5 atau pripun. Nggih, itu pasti akan ditanyakan Pak, ada pendampingnya. Nggih, jenengan jangan khawatir. Kebablasan biasanya jenengan sudah menyalahi dari RAB. Akhirnya ngerembet ke yang lain. Sajane botone cuma A, akhir jadi B, C, D, E, F, G. Nggih. Nah, akhirnya kenapa di BSPS itu biasanya dinamakan rumah bertumbuh. Rumah bertumbuh dari rumah yang tidak layak huni. Ya misalkan layak hunine sakamar sama ruang tamu, ya itu dulu. Nanti kalau punya uang dilanjutkan lagi. Jangan dipaksa. Nggih, kan sesuai kemampuan. Terus terkait dengan kriteria apa saja yang dimaksud dengan rumah tidak layak huni. Nggih, masing-masing program itu benten-benten, Pak. Nah, setahu saya yang BSPS itu adalah yang pertama, jenengan biasanya tidak punya struktur bangunan, mulai pondasi, slope, itu nggak punya sama sekali. Oke. Biasanya dia punya pendamping itu akan melakukan verifikasi lapang Pak, terkait dengan kelayakan. Sebelum benar-benar ditetapkan Bapak menjadi penerima bantuan, itu akan dilakukan verifikasi. Yang kedua, biasanya kondisi secara nyata mulai dinding, atap, lantai itu bermasalah. Nah, sekarang di kementerian kan menerapkan sistem rumah tahan gempa sekarang gitu. Harus punya struktur yang kuat. Oleh itu BSPS biasanya tidak akan keluar dari struktur bangunan itu. Dia akan pasti akan mengutamakan struktur bangunan itu harus ada. Itu yang setahu saya Bapak, yang tidak punya struktur bangunan dan mempunyai kategori rumah yang kerusakannya berat. Nah, ada hitungannya Pak. Biasanya di teman-teman pendamping itu ada hitungannya apa-apa yang menjadi indikator rumah itu rumah yang tidak layak huni dengan struktur berat, dengan kondisi berat. Yang tambah biasanya yang tidak punya struktur bangunan, mulai pondasi, terus kolom, ring bal, niku menjadi syarat utama. Kalau jenengan nanti dapat program BSPS misalkan, itu pasti akan yang dikunci oleh teman-teman adalah struktur bangunan. Gitu Pak, mungkin ada yang disampaikan lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya pribadi ini tertarik masalah apa tadi BSPS atau bedah rumah gitu ya, gampangnya. Kira-kira pendataannya itu langsung bisa direalisasikan nopo saged langsung mulai kapan? Soalnya melihat wilayah Kemlaki Selatan itu kayaknya banyak rumah yang
kurang layak huni, saya mewakili lingkungan Kumlaki Selatan. Mekaten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bapak. Ini sekali lagi Bapak nggih, yang harus dipahami, saya adalah tim surveinya Pak, tim surveyor untuk pendataan, bukan dalam rangka untuk membuat kebijakan. Jadi data ini itu akan disounding ke pusat Pak, akan dikirimkan ke pusat, oleh pusat, nanti pusatlah yang menentukan kebijakan itu Pak. Ini tahun kapan, ini berapa, itu ada alokasinya biasanya Pak. Lah oleh karena itu yang BSBS biasanya itu kan pemberian dari pusat Pak, sudah ada ditentukan dari pusat, desa A, desa B, desa C, desa D. Nah dari desa itu nanti diverifikasi yang dapat itu siapa saja. Ngoten. Tadi bukan saya Pak, bukan kami tim survei yang akan menentukan tahun berapa yang dapat Anda. Karena memang kami hanya, sekali lagi nggih, hanya ditugaskan untuk melakukan pendataan minat kebutuhan. Nggih, minat kebutuhan, apakah minat kebutuhan rehab atau minat kebutuhan terkait dengan pembangunan atau kepemilikan. Tidak sejauh bahwasanya nanti ini nanti akan dilaksanakan tahun berapa, tidak Pak. Karena memang itu bukan kewenangan kami nggih, sekali lagi bukan kewenangan kami, tapi minimal informasi ini tersampaikan melalui data yang kami input nantinya. Nggih, bahwasanya contoh misalkan rumah tidak layak huni ini berapa, itu kan akan muncul Pak. Kebutuhan rehab rumah berapa itu kan akan muncul. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, program pemerintah pusat badhe dilaksanaken teng kene desa-desa, khususnya tiyang gampange omong sing gak duwe omah, lah ngeten nggih. Ana sing gak duwe omah, ana sing pengin omahe dibangun. Kula mohon data anak 3 tidak punya rumah, masih ikut suaminya atau di mertuanya semua. Ada sertifikat sudah hak milik, tanah ada, jadi itu mohon mengajukan itu saya di data itu. Oh, terima kasih Bapak. Nanti dusun mana Bapak? Oh, Kumlaki Timur nggih. Oh, nggih. Nggih Bapak, nanti nggih. Reng asma sinten Pak? Benjing sinten? Pak Kasuri nggih. Asuri, nggih. Ya moga-moga kalau misalkan ini jadwalnya duluan, nanti yang desa yang lain kan bisa bergantian Pak. Karena memang sekali lagi saya ini kan dekat dengan Mojowono juga proses pendataan. Jadi monggo nanti bisa diatur jadwalnya ketika sudah terjadwal, nanti biar saya tata sendiri. Ini waktunya ke desa Kumlaki, ini waktunya ke desa Mojowono begitu. Nggih, terima kasih Pak. Tidak pakai anggunan itu dianggunkan, enggak ada Pak ya. Gimana Pak? Anggunan enggak pakai itu anggunan. Nah, begini sekali lagi nggih. Jaminan istilahnya gitu. Mohon maaf Pak nggih. Jadi begini Pak, sekali lagi untuk yang nantinya tugas kami itu hanya mendata Pak. Nggih. Kalau terkait dengan syarat nantinya itu nanti ada lagi Pak. Nggih. Jadi kenapa tadi kita sampaikan program-programnya itu untuk memberikan gambaran awal bahwasanya ini loh ada program-program dari pemerintah terkait dengan penyediaan dan pembiayaan perumahan. Begitu nggih Pak? Nggih, matur nuwun. Sebaiknya untuk survei pendataan diatur oleh desa, mulai dari wilayah mana, dari RW 1, RW 2, RT 3 berturut-turut begitu, karena semua wilayah di ke-RW-an, ke-RT-an kayak semua ada banyak yang membutuhkan. Seperti rumah yang belum layak dihuni itu masih banyak. Contohnya belum tersentuh dengan bata dan semen itu juga masih banyak. Mungkin nanti ada jadwal dikabarin per RT RW dari desa. Ngoten saking kula matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun Pak RT 3 RW 2.
Lah makanya niki wau kan sempat dibahas gitu. Untuk sementara Pak Hendra ini kemarin mulai tadi itu sudah jalan di RW 3. Biar RW 3 dituntaskan dulu, selanjutnya RW 1, RW 2 langsung loncat ke RW 4. Nggih. Senyampang itu saya mohon bantuannya Pak RT bisa sosialisasi apa nyampekno lah. Iki ono program ngene. Dadi mungkin sama ditekani, misal perangkat nganter nang RT ini. Sopo ki sing pun sanjang teng jenengan sing pun daftar iku lho, kari enak. Mungkin Pak Hendra kari mek iki sing daftar lah. Nanti kita juga akan share di media-media yang menjadi bentuk informasi ke masyarakat, media dari desa lah, di grup desa atau di IG desa atau di mana nanti kita share sama Pak Sekdes nanti. Makanya ini di live streaming sama Pak Sekdes, warga yang tidak bisa ikut bisa mengikuti di rumah ini. Matur nuwun, ngapunten. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.